sistem Dajjal. Ya. Dajjalnya belum ada Pak, belum keluar, belum nongol karena belum jadwalnya. Tetapi sistemnya itu online dengan maunya si Dajjal. Ustadz, Dajjal sekarang ada di mana? Ada di sebuah pulau terpencil misterius entah di mana. Wallahu a'lam bishawab. Itu di mana pulaunya? Wallahu a'lam bishawab. Dan saya peringatkan, jangan cari tahu di mana keberadaannya. Kenapa? Karena Nabi bilang. Nah, jadi yang mimpin dunia sekarang ini memang merancang dunia untuk menjadi novus ordo seclorum, Pak. New World Order, yang ujung-ujungnya adalah menerima si Dajjal sebagai sang pemimpin, sang juru selamat. Makanya saya meminjam istilah Ahmad Thompson, bahwasanya tatanan dunia baru ini tiada lain adalah sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Ya. Dajjalnya belum ada Pak, belum keluar, belum nongol karena belum jadwalnya. Tetapi sistemnya itu online dengan maunya si Dajjal. Ustadz, Dajjal sekarang ada di mana? Ada di sebuah pulau terpencil misterius entah di mana. Wallahu a'lam bishawab. Dulu 15 abad yang lalu seorang pelaut Nasrani bernama Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil itu. Dalam keadaan seperti apa si Dajjal? Dalam keadaan terikat, Pak. Buat itu di mana pulaunya? Wallahu a'lam bishawab. Dan saya peringatkan, jangan cari tahu di mana keberadaannya. Kenapa? Karena Nabi bilang, barang siapa mendengar Dajjal mendekat ke kampung halamannya, ke tempat tinggalnya, falyan'anhu, menjauhlah dari dia. Karena sesungguhnya ada seorang laki-laki yang asalnya beriman. Ketika Dajjal datang, dia mendekat ke Dajjal. Akhirnya dia kena tipu daya Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Jadi artinya apa? Jangan punya rasa penasaran ingin ketemu Dajjal. Termasuk jangan punya penasaran ingin tahu pulaunya di mana, gitu. Bahwa hari ini barangkali para pemimpin dunia modern sudah ketemu sama Dajjal di pulau itu, sering mengadakan liqa, ya pertemuan, ya kan? Itu urusan mereka, gitu. Urusan mereka, ya. Makanya bisa jadi mereka dapat arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari si Dajjal itu sampai bikin gambar tadi juga arahan dia. Bisa jadi ya, wallahu a'lam bishawab, saya nggak memastikan. Nah, yang jelas ini berarti sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya sang juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat. Dajjal menawarkan dua sungai, sungai air dan sungai api. Kalau kalian nanti ketemu sama Dajjal dengan penawaran dua sungai itu, pilihlah sungai apinya. Ya. Masuklah kalian ke dalam sungai api itu dengan memejamkan mata membaca awal suratul Kahfi. Ya, niscaya kalian akan merasakan air yang sejuk, yang segar dari sungai api itu. Tapi barang siapa yang memilih sungai airnya Dajjal, sama saja dia registrasi menjadi calon penghuni neraka Allah. Nah, jadi kita sekarang hidup dalam sebuah kondisi dunia yang Dajjal belum nongol, Pak, tapi sistemnya begitu. Siapa yang cocok dengan sistem ini, ya dikasih dunia, dikasih surga sama dia, surga dunia. Tapi barang siapa yang nggak cocok dengan sistem ini, ya kan, akan dikasih nerakanya sistem Dajjal. Seminimal-minimalnya dia akan segera dikasih stempel yang seragam di mana-mana. Kadang-kadang stempelnya namanya radikalis, kadang-kadang teroris, kadang-kadang fundamentalis, kadang-kadang ekstremis, ya. Semua nadanya sama. Karena novus ordo seclorum ini, mereka menyadari dari sekian banyak pihak yang bisa menghalangi mereka mewujudkan cita-cita the Great Seal ini, ya kan? Itu cuma satu, Islamic values, nilai-nilai ajaran Islam. Itu satu-satunya penghalang mereka, ya. Nggak ada penghalang mereka yang lain. Makanya kalau umat Islam berpegang pada nilai-nilai Islam, ya, di dalam sistem Dajjal sekarang ini, maka dia akan segera mendapatkan label, stempel, nama tadi, radikalis, ya, fundamentalis, teroris. Karena apa? Karena nggak online dengan sistem ini. Tapi kalau umat Islam yang mau menjadi
menyesuaikan budayanya, cara berpikirnya dengan nilai-nilai sistem Dajjal, dirangkul jadi umat Islam yang apa namanya, yang nosik ya, nosik gitu. Nosik maksudnya kenos-nosan kita. Novus ordo seclorum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seperti itu. Inilah kondisi dunia kita sekarang ya. Nah, jadi setelah sistem iman tauhid tidak berlaku lagi sejak tahun 1342 Hijriah dan kemudian sistem kafir syirik yang berlaku, maka pelan tapi pasti dia makin mengarah menjadi ya, sistem Dajjal. Nah, akhirnya kondisi kita benar-benar seperti yang Nabi peringatkan dalam hadis yang lengkap sekarang. Tadi hadisnya baru saya kutip sampai ke kata-kata gelap gulita. Sekarang saya lengkapi hadisnya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam gelap gulita. Fenomena yang muncul di pagi hari, seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman lalu menjadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin lalu jadi kafir di pagi harinya. Itu fenomena yang muncul sekarang. Kita ditakdirkan hidup di era penuh fitnah seperti malam gelap gulita babak keempat ini ya, lalu kita ikut aja sama alur yang ada, sadar tidak sadar kita akan mengalami proses pagi masih beriman, sore kafir, sore masih beriman, pagi kafir. Ingat ya, Nabi tidak mengatakan pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat. Sore masih berbuat amal soleh, pagi berbuat amal jahat. Bukan, perbandingannya bukan antara amal baik, amal buruk, bukan. Tapi perbandingannya antara masih beriman dan kafir. Beda nggak? Beda tidak? Beda. Dan ini terjadi sebabnya apa? Sebabnya sederhana, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Jadi dia nggak bisa membedakan mana yang lebih mahal. Bagi kita orang beriman, agama ini mahal apa murah, Pak? Bukan saja mahal, paling mahal. Agama ini paling mahal, Pak. Bagi kita orang beriman, kenikmatan dunia mahal apa murah? Murah. Kita harus menganggap kenikmatan dunia itu barang murah yang kalau kita dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat juga alhamdulillah ya. Karena kenikmatan dunia tidak bisa menjamin kita mendapatkan kenikmatan jannah nanti. Tapi yang namanya kenikmatan beragama itu akan menjamin kita masuk ke dalam jannah. Makanya ada doa Nabi, panjang doanya, Pak. Tapi ada satu bagiannya bunyinya gini, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau biarkan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Kita rela, Pak, kena musibah keuangan, kita rela. Kita rela kena musibah kesehatan, kita rela, Pak. Tapi kalau musibah memelihara harta dan hifzul ird, memelihara kehormatan nasab keturunan. Dari 5 ini, Pak, yang paling utama dan pertama yang nggak boleh ditawar-tawar adalah hifzuddin, memelihara agama.